Kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini isinya
Itu ya. Dua lagi. Saling merangkul satu sama lain ya, no sinkron ya. Setuju? Oke, kalau ini langkah kemudian tidak bisa dipengaruhi misalnya program kamu, program kamu salah. Bentuknya kelas IPA. Terus bayar makan, harus semua poli bangku, harus disepakati, nggak boleh kalau pas bangkunya poli, nggak mau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tambun Utara, Bu Rina Rosmiati, MSI sebagai calon guru penggerak pada program guru penggerak di angkatan 7, Bapak Ibu guru yang saya hormati dan saya banggakan, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirobbilalamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini, di tempat yang berkah ini, dan masih diberikan nikmat sehat sehingga dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka desiminasi dalam kegiatan program guru penggerak. Desiminasi yang akan dilakukan oleh rekan kita Ibu Rina Rosmiati MSI sebagai calon guru penggerak di angkatan 7. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh Bu Rina mendapatkan manfaat dan pengetahuan baru untuk kita semua. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang gaib. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini nanti kita akan mendengarkan pemaparan dari rekan kita Ibu Rina, yaitu tentang budaya positif setelah apa yang Bu Rina dapatkan selama 2 bulan ini ya Bu Rina ya, mengikuti program guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh Bu Rina ini dapat menjadi pengetahuan yang baru, yaitu tentang budaya positif, dan salah satunya itu tentang penerapan Ki Hajar Dewantara ya Bu Rina, filosofi Ki Hajar Dewantara yang mungkin kita juga sudah mengenal ya, dengan 3 yang sering kita kenal itu Bapak Ibu ya apa? Iman Yo Mangun Karso,
Handayani, Ingarso Suntul. Nah, 3 itu ya Bapak Ibu ya. Nah, mudah-mudahan nanti oleh Bu Rina dipaparkan, mudah-mudahan mengingat kita kembali bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara inilah yang menjadi dasar kita untuk memajukan pendidikan khususnya di SMN Taman Utara, umumnya di Indonesia. Mungkin ini saja pengantar dari saya. Selamat menyimak Bapak Ibu. Nanti setelah ini Bu Rina langsung memaparkan dan langsung nanti mungkin ada jawab ya Bu Rina ya. Mungkin itu saja. Pada kesempatan ini langsung kami berikan kepada Ibu Rina Rosmiati MSI untuk memaparkan tentang budaya positif. Ya, budaya positif yang mudah-mudahan dengan ini budaya positif ini bisa terus berkembang khususnya di SMA Negeri 1 Taman Utara. Demikian pengantar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Taman Utara. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk berdiri di sini untuk menyampaikan atau sharing pengalaman saya, sharing ilmu saya yang telah saya dapatkan pada program calon guru penggerak. Sebelumnya saya terima kasih kepada pihak sekolah, Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan dukungan kepada saya untuk mengikuti kegiatan program guru penggerak, dan terutama saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sangat mendukung saya, memberikan support yang luar biasa kepada saya sehingga pada hari ini saya dapat melaksanakan desa. Salam bahagia dari saya. Ini moto dari guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan Indonesia maju. Semoga kita semua akan tergerak dengan mendengarkan saya, kemudian bergerak, dan kita semua dapat menggerakkan sehingga Indonesia, terutama pendidikan Indonesia, tambah maju. Nah, pokok bahasan pada kali ini pertama tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian disiplin dan nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, penghargaan dan hukuman restitusi, 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, ini yang pada hari ini yang kita akan bahas adalah bagaimana kita sebagai seorang guru untuk bisa menerapkan ada 6 yang dalam kehidupan kita sebagai seorang guru, baik itu di kelas maupun di sekolah. Menjadi guru adalah anugerah yang sangat terindah, benar nggak Bapak Ibu? Semua ini karena cita-cita dari hati ya. Mudah-mudahan tidak ada yang terpaksa karena dulunya nggak ada kerjaan lain, udah jadi guru aja. Semoga walaupun mungkin di awalnya terpaksa, semoga memang itu adalah anugerah yang terindah buat kita sehingga sekarang kita menjadi seorang guru. Amin. Guru adalah profesi yang sangat mulia, betul ya? Yang memiliki keunikan tersendiri dalam mengembangkan tugas dan amanah tersebut. Sebagai seorang guru, terkadang perlakuan kepada siswa dengan tuntutan tugas, nilai, dan lebih berfokus pada intelektual atau kognitifnya saja. Sehingga terkadang anak tidak memiliki kebebasan, bahkan tertekan dengan segala pola pembelajaran yang membuat mereka tidak berkembang sesuai dengan kodrat dan segala potensi yang dimilikinya. Nah, tanpa sadari kita mungkin Bapak Ibu mengajar di kelas itu ingin menuntut tugas harus selesai, nilai harus sesuai dengan KKM, tanpa kita melihat potensi yang ada pada diri
anak tersebut. Nah, dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ini dapat Bapak Ibu lihat. Nah, ini kata filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi pada intinya kita sebagai guru harus itu tadi dengan tujuan, atau ini salah satu tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa anak itu harus ketika di kelas itu harus selamat dan bahagia. Itu kata kunci dari Ki Hajar Dewantara. Nah, ini kerangka utama pemikiran Ki Hajar Dewantara itu ada kodrat keadaan. Kodrat keadaan itu kodrat alam dan kodrat zaman. Di dalam kodrat alam itu ada sifat dan bentuk, kemudian di kodrat zaman ada isi dan irama. Nah, ini yang dimaksud dengan kodrat alam artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat dan karakternya masing-masing. Jadi kita sebagai guru tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Jadi anak itu memang sudah punya karakter masing-masing, gitu. Tinggal kita mengeluarkan sifat-sifat baik pada anak tersebut. Nah, ini kodrat zaman diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran yang sekarang, kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad 21. Alhamdulillah SMA Negeri 1 Tambun Utara pada sudah 2 atau 3 tahun ini ya Bu Eni, kita sudah membekali anak dengan keterampilan menggunakan IT. Nah, ini adalah memang tuntunan zaman kita bahwa anak itu jangan sampai tertinggal, bahwa kemampuan IT-nya di SMA 1 Tambun Utara itu sudah dimunculkan atau sudah digalakan. Nah, ini juga masih kerangka pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Kita sebut asas trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Nah, yang dimaksud dengan kontinuitas, bergerak dan berpikir ke depan tanpa melupakan sejarah dan budaya sendiri. Jadi di Bekasi ini kan kita punya latar belakang sejarah kita, kebiasaan orang-orang Bekasi itu seperti apa, itu jangan sampai ditinggalkan oleh kita. Jadi kita yang harus bisa menyesuaikan keadaan di mana kita berada. Kemudian konvergensi, memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Kemudian konsentris, menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajaran. Maka setiap peserta didik itu unik. Itu yang harus kita pahami. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, kita ini sebagai guru itu dianggap sebagai among siswa. Nah, mungkin ini yang sudah tadi disampaikan oleh Bu Emi dan kita juga sudah mengenal, tapi kita mungkin sudah nggak asing dengan istilah ini. Tapi balik lagi ke kita, apakah kita sudah melakukan apa yang pemikiran Ki Hajar Dewantara ini disampaikan ke anak-anak? Yang pertama, Inarso Sungtulodo, Imadya Pamungkaso, dan Tutguri Handayani. Memberikan kemerdekaan dan kebebasan kepada anak-anak kita bukan kemerdekaan yang leluasa, namun yang terbatas oleh tuntutan kodrat alam menuju ke arah kebudayaan. Itu kata kunci dari Ki Hajar Dewantara, bahwa kita harus bisa menyesuaikan diri kita di kodrat alam lingkungan kita. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara,
pendidik itu kita guru itu ibarat petani. Seorang petani yang menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi hal-hal yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat padi. Ia tak akan dapat menjadikan tanaman padi yang ditanamnya itu menjadi jagung. Selain itu, ia tidak dapat memelihara padi itu sama dengan seperti halnya memelihara tanaman lain. Nah, jadi guru ini ibaratnya tadi petani. Kita mencocok tanam di sawah. Nah, kita sudah tahu yang akan kita tanam akan menghasilkan apa. Jadi kalau kita di sawah, kita nggak bisa menanam lingkungan tempatnya itu sawah, kemudian kita berharap jadi duren. Nah, itu yang harus kita sadarkan pada diri kita. Jadi kita tidak bisa menuntut banyak kepada siswa kita. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian, ini sebelumnya saya mau nanya, sehelai kertas putih atau kertas yang telah ditulisi? Nah, kalian ada yang mau? Atau kertas yang telah ditulisi? Ini kita anggap seorang siswa ya. Nah, apakah siswa itu sehelai kertas putih atau kertas yang telah ditulisi? Menurut Bapak Ibu? Apa? Kertas yang telah ditulisi. Nah, kita lihat kata Ki Hajar Dewantara ya, bukan kata saya. Oke. Yang lain? Ada yang sehelai kertas putih nggak? Sehelai kertas putih. Sehelai kertas putih. Oh, alasannya apa, Bu? Kalau menurut saya, Ah, tergantung pada umurnya. Ah. Itu memang masih. baik, terima kasih. Kalau menurut saya, anak TK pun, menurut saya dia sudah kategori sudah ada penulisan, karena sudah ada pendidikan dini dari orang tua. Misalkan ini huruf A, berarti kan sudah ditutup, ya ini huruf B, berarti sudah ditutup. Berarti dia sudah ada penulisan didikan dari si orang tua. Nah, selain kertas putih di sini kalau menurut saya, anak itu belum dapat masukan sama sekali. Berarti anak itu memang belum memahami, belum tahu. Misalkan anak usia 1 tahun atau 2 tahun, mungkin kita lihat usianya dulu ya. Seperti itu. Terima kasih. Jadi melihat usia ya, Bu. Apakah anak itu sehelai kertas putih atau kertas yang telah ditulisi? Ada yang lain, Bapak Ibu? Ibu yang Siapa? putih. Oh, kertas putih silakan, Bu. Menurut Bu Ipah apa? Kenapa harus disebut kertas putih? Ini nggak mau Bu. Pulau kita barangkali Udah mau aja. putih. Kenapa putih? Setiap orang ketika menuntut ilmu memang dalam keadaan dianggap tidak tahu apa-apa gitu. Sama kayak sekarang. Saya juga baru lihat ada kebiasaan positif. Oh, apa sih itu gitu. Jadi kita menganggap bahwa Kita nggak tahu apa-apa. ke majelis ilmu atau ke sekolah atau kemanapun kita masih dalam kondisi kosong. Jadi saya menganggap bahwa emang anak pun emang belum paham apapun. Kalaupun sudah paham data dari luar, ya nanti kita tinggal tambahkan kalau berarti sudah ditulisi. Kalau sudah ditulisi, berarti mereka udah berisi takutnya penuh kepenuhan. Menurut saya. Ya, terima kasih Bu Ipah. Bu Neni tadi kan kata Bu Neni kertas yang telah ditulisi. Alasannya gimana? Bu Neni atau Bu Halimah? Silakan. Kalau saya menambahkan aja sih, cocok dengan sehelai kertas putih. Pertama karena memang sesuai dalil ya. Sesuai dalil itu setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Ya Pak Allah ini tidak tergantung orang tuanya mau dia memberikan mau seperti apa nanti menggambar dalam kertas putih itu gitu. Kalau tadi kertas yang telah ditulisi, kita semua basic itu tadi mempunyai yang titik itu udah tinggal tergantung mengarahkan setelah ditulisi itu nanti tidak mau kemana nih ya gitu. Mungkin itu kali gambaran. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi mau nambahin? Oke. Pertanyaannya sama ya. Tadi kalau kata Bu Wiwin, kenapa sehelai kertas putih atau kertas putih itu tergantung dari usianya. Ini kalau yang TK, alamatnya memang
nggak tahu apa-apa, maka dianggap sehelai kertas putih. Tapi kata Bu Ipah bahwa memang anak itu sehelai kertas putih, kemudian kertas yang telah ditulisi mungkin setelah besar, sudah remaja, mereka sudah sedikit tahu. Tadi kata Bu Halimah dan Bu Ipah bahwa anak itu terlahir fitrah, tidak tahu apa-apa, tidak ada apa-apa, itu ya Bu ya. Nah kita lihat menurut Ki Hajar Dewantara. Nah jadi menurut Ki Hajar Dewantara, anak lahir diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh. Itu kata Ki Hajar Dewantara. Tapi semuanya tulisan itu buram, gitu. Karena tadi balik lagi ke kodrat alam, gitu ya, bahwa anak itu terlahir mempunyai sifat dan karakter. Nah, ini jadi menurut Ki Hajar Dewantara, anak lahir diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tapi semua tulisan itu buram. Pendidikan, ini pendidikan kita berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang buram dan berisi baik agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Jadi anak itu udah keluar punya sifat, punya karakter masing-masing. Tinggal ya kita mereka belum jelas, gitu. Jadi masih buram. Jadi tugas orang tua, tugas guru itu adalah menebalkan mau kemana ini, gitu, mengarahkan, gitu ya, menebalkan yang sehingga akan menjadi budi pekerti yang baik. Segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan agar jangan menjadi tebal, gitu. Coba Bapak Ibu, kalau anak itu kalem, lempeng, dia nggak punya motivasi karena dia ngikutin alur aja, kan itu juga kurang baik ya. Jadi tidak ada ya rasa ingin berjuangnya, berkompetisinya. Kan kalau maaf ya, misalkan kompetisi itu bisa curang apa, itu ada, tapi jangan ditebalkan. Tapi rasa itu ada rasa tidak terima, itu harus ada pada diri anak. Jadi anak itu nggak pasrah aja, gitu. Tidak mengalir bagikan air saja. Bahkan, nah ini menurut dari mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan agar jangan menjadi tebal. Bahkan jika bisa dibikin buram, aja tuh yang jahat-jahatnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini kata Ki Hajar Dewantara. Nah ini kita semua memang dalam proses kita sebagai guru kan terus belajar dan belajar. Ini Ki Hajar Dewantara ini kan ada dari sejak lama gitu. Terkadang kita tuh lupa dengan tujuan awal dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah ini filosofinya, guru mengontrol murid, semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, kemudian kritik dan membuat orang bersalah, menguatkan karakter. Itu katanya ya, filosofinya seperti itu. Nah, di dalam budaya positif itu ada salah satu yang akan kita sampai adalah makna disiplin, di mana ada kemerdekaan. Ini juga menurut Ki Hajar Dewantara ya, bukan menurut Rina Rosmiati, tapi menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu ketika sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kata Ki Hajar Dewantara, disiplin itu harus kita yang wajib, kita yang mengeraskan, kita yang bukan orang lain. Tetapi jika kita tidak disiplin, harus ada penguasa disiplin, mendisiplinkan kita. Begitu juga anak. Jadi anak itu harus disiplinnya dari motivasi diri dia, bukan karena orang lain. Nanti kita bicara apakah hukum
hukuman. Penghargaan itu penting buat anak. Ini juga pembelajaran buat saya ya, yang biasa ada di gerbang Bu ini. Nah, nilai-nilai kebajikan. Jadi di dalam budaya positif itu selain ada disiplin, ada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kita tuh punya nilai-nilai kebajikan pada diri kita, gitu ya. Semua manusia punya. Nah, tapi bagaimana nih nilai-nilai kebajikan itu, terutama di siswa itu dikeluarkan, gitu ya. Ada dalam kehidupan dia di rumah, di kelas ataupun di sekolah. Nah, ini manusia, motivasi manusia. Jadi manusia itu selalu ada keinginan. Nah, menurut ini juga filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Ini teori motivasi. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kita tuh punya keinginan, punya motivasi itu karena ini, gitu ya. Misal kita ya sebagai guru, kita datang ke kelas tidak terlambat, ya bisa aja kita menghindari hukuman, gitu. Atau kita ingin dapat penghargaan dari Bu Eni. Oh, ini Bu Leli mah paling rajin masuk ke kelasnya, gitu. Itu kan motivasi misalkan. Nah, yang pasti yang harusnya adalah kita itu sebagai manusia motivasinya menjadi orang menghargai diri kita sendiri. Jadi bukan karena orang lain. Nah, itu harus kita munculkan pada siswa. Jadi siswa datang terlambat itu, rajin itu bukan karena takut sama Bu Rina, Bu Eni, Bu Diana atau yang lain, tapi memang terjadi atau dia keluar dari motivasi dalam dirinya, gitu, dirinya sendiri. Meskipun awalnya begitu. Mungkin seperti itu berawalnya. Makanya kita jangan merasa bosan kita sebagai. Maka tadi kan ada disiplin. Kalau orang itu tidak bisa disiplin, kita anggaplah sebagai penguasanya. Bagaimana caranya untuk anak itu menjadi disiplin? Nah, caranya nanti kita bicara. Bagaimana kita meningkatkan kedisiplinan pada anak? Kalau boleh enggak gitu. Nah, jika kita mengadakan hukuman, ini ada identitas gagal, identitas sukses. Kalau kita melakukan hukuman, ini menurut Ki Hajar Dewantara ya. Nah, ini kita tuh sebenarnya membuat siswa itu mempunyai identitas yang gagal. Jadi sesuatu yang akan menyakitkan harus terjadi, itu hukuman buat siswa. Tidak nyaman untuk murid atau anak itu jangka waktu panjang. Jadi kan kita nggak tahu anak itu menjadi dendam, benci sama kita nggak tahu ya. Kemudian korban, si korban itu, siswa itu mendapatkan keadilan. Itu menurut kita, gitu ya. Anak telat nggak suruh udah adil, gitu. Kemudian murid dan anak mungkin akan tersakiti. Nah, kalau kita konsekuensi, nah ini sebenarnya ada kenapa di kuning gitu ya. Sesuatu harus terjadi. Jadi ketika melanggar harus ada konsekuensi, itu memang harus benar ada yang terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, gitu. Jadi anak ya tidak merasa tersakiti lama, dan nyamannya itu nggak lama, tidak nyamannya itu nggak lama. Kemudian korban yang siswa itu bisa kita abaikan, kita nggak melihat puas atau tidak kitanya, kita abaikan. Kemudian pasti murid atau anak dibuat tidak nyaman, tapi tidak tersakiti, dia hanya tidak nyaman saja. Nah, kalau restitusi itu merupakan, nanti kita bahas apa restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban, kata korban itu dapat digantikan. Kemudian murid dan anak mendapatkan penguatan, gitu ya. Nah, ini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kita nanti ada negatif, netral, positif. Kalau hukuman perilakunya pasti akan pasif, agresif, mengikat. Kalau hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut.
berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi dia hanya takut aja sama kita, tapi dalam kehidupan sehari-hari ya dia kembali lagi. Kemudian peraturannya adalah kamu begini. Kayak tadi Bu Halimah saya di depannya, saya bisa lah itu. Saya nanya kan, boleh nggak ya? Nah, kemudian murid atau anak membenci peraturan. Awas, kalau dilakukan lagi ya, nanti kamu kata-kata awas. Mode paksaan, harus memaksa, mengancam, gitu ya. Mendorong menyalahkan diri, konsep diri buruk. Murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, jadi lebih banyak berbohong ya kan, nggak jujurnya. Mencoba mengontrol anak dengan perbuatan negatif, membayar impas kesalahan. Itu kalau hukuman. Kemudian kalau konsekuensi dikatakan netral. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Kalau sudah melakukan, ya kita bisa mengucapkan terima kasih. Murid anak menghormati peraturan. Kemudian lakukan apa yang saya katakan. Stimulusnya respon. Kalau tadi paksaan, ya dia dengan kesadaran dia menyadari kesalahan, maka merespon. Mendorong kepatuhan, konsep diri baik. Kemudian murid atau anak belajar taat peraturan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Kemudian kalau restitusi, kalau restitusi dengan restitusi masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, ini kata-kata ini yang harus kita sampaikan anak. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, dia menyadari sendiri. Dan kita tanya, kamu telah melakukan kesalahan, harus bagaimana? Bagaimana cara memperbaikinya? Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Itu kata-kata itu harus kita sampaikan. Kemudian teori kontrol, mendorong disiplin positif, konsep diri kuat. Murid atau anak belajar memecahkan masalah. Kemudian anak paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kendali kontrolnya. Nah, ini yang kita suka lakukan. Penghargaan sama nilainya dengan menghukum. Itu ternyata. Jadi penghargaan itu pengaruh jangka panjang, pendek. Kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum. Jadi sebenarnya penghargaan itu kan tadi hanya karena ingin sesuatu. Seharusnya ketika anak itu berprestasi, ya memang pada dasarnya adalah ingin menghargai diri sendiri. Gitu. Jadi penghargaan juga bisa mematikan kreativitas. Ternyata, gitu. Nah, ini yang kita sebut tadi restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini jadi kita ketika ya memang butuh kesabaran ya, ketika anak itu misalkan melakukan kesalahan, nah kita coba dengan restitusi, jadi menciptakan kondisi siswa itu untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian mencari solusinya, berkolaboratif, kita bersama anak mencari solusi bagaimana mereka yang telah melakukan kesalahan itu harus seperti apa. Nah, mengapa restitusi? Restitusi bukan
bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi diri mengubah kebiasaan mengomentari orang lain dan dengan mengomentari diri sendiri. Restitusi fokus kepada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi kalau anak itu berbuat salah, kita jangan langsung menjudge bahwa anak itu salah. Kembalikan bahwa kita juga membangkitkan diri anak itu biar dia tambah tidak terpuruk bahwa semua orang pasti sudah pernah melakukan kesalahan. Memang ini sulit ya Bu. Susah kita menjalankan dalam kehidupan sehari. Kita maunya langsung marah, langsung ngomel gitu. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk kalimat positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan dalam lingkungan tersebut. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi, bersedia meninjau kembali secara berkelanjutan. Nah, ini keyakinan kelas ini salah satu termasuk dalam budaya positif. Terutama Bapak Ibu ketika mengajar di kelas. Nah, kita buat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Bagaimana pelajaran di dalam pelajaran agama harus seperti apa dulu diawali? Berdoa, ucap salam, tidak keluar masuk tanpa izin. Nah, itu salah satunya. Nah, keyakinan kelas itu sebenarnya berawal dari nilai-nilai kebajikan si anak tersebut gitu ya. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika kita berhadapan dengan anak, kita tuh harus tahu bahwa kita sebagai manusia, anak juga manusia kan, gitu ya, punya 5 kebutuhan dasar. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan diterima, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan akan pilihan, dan kebutuhan akan rasa senang. Jadi anak itu melakukan kesalahan, kita amati dulu. Sebenarnya dia itu punya kebutuhan dasar yang mungkin tidak bisa terpenuhi. Misal yang kayak rasa senang. Anak rambutnya panjang gitu. Dia tuh bisa saja karena dia dianggap keren menurut dia gitu. Dia senang jadi bahan perhatian. Nah, itu kebutuhan dasar dia keluar gitu. Kebutuhan dasar dari si anak itu. Tapi tugas kita balik lagi bahwa kita harus bisa memburamkan sifat jeleknya, tapi kita menebalkan sifat-sifat baiknya pada si anak tersebut. Nah, ini restitusi 5 posisi kontrol buat kita ya sebagai guru. Itu biasanya ada menghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer. Kalau penghukum itu kita nggak mau tahu, kamu datang telat kasih hukuman, itu sebagai penghukum. Kalau membuat rasa bersalah, kadang kita gini, aduh, ibu harus gimana lagi sih, kamu kok kenapa mulu, aku itu jadi bingung nih. Nah, itu merasa diri kita jadi bersalah. Dan anak juga, iya kenapa ya, kok Bu Halimah jadinya gara-gara saya terlambat Bu Halimah jadi marah. Nah, itu jadi membuat rasa bersalah. Kalau teman, yaudah, kamu boleh masuk, tapi besok jangan gitu lagi ya. Nah, itu kita sebagai posisi kita sebagai teman. Kemudian pemantau itu selalu berhubungan dengan peraturan. Nih ya, ibu mau tahu nih peraturan sekolah ini begini, datang terlambat 5 menit, kamu harus begini, kamu harus pulang, panggil orang tua. Semua berdasarkan dengan peraturan sekolah. Nah, kalau manajer, ini kita sebagai guru harus menjadi seorang manajer. Manajer itu kita bagikan kepada anak, yang tadi ada restitusinya, kamu kalau terlambat itu harus bagaimana, nanti besok jangan begini lagi. Tidak ada hukuman dalam kita sebagai memposisikan sebagai manajer, tapi mengarahkan bahwa si anak itu harus meyakini bahwa dia salah, besok jangan sampai terulang kembali. Begitu. Dan memang agak sulit juga sih kalau kita tidak membiasakan diri, kalau kita memposisikan sebagai guru, sebagai manajer.
Nah, ini segitiga restitusi kita sebagai guru ya, pertama menstabilkan identitas. Jadi ketika anak melakukan satu kesalahan, kita menstabilkan identitas, kita membangkitkan lagi. Misalkan kita ibu juga pernah melakukan kesalahan gitu ya, jadi ngademin dulu lah gitu ketika si anak itu melakukan satu kesalahan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita tanya atau kita arahkan dia bahwa kesalahannya itu apa dan itu terungkap pada diri anak tersebut. Bukan kita nih ya, kamu tuh salahnya ini, tapi si anak sendiri gitu yang mengutarakan atau mengungkapkan kesalahan pada dirinya. Dan itu disebut validasi tindakan yang salah. Udah menanyakan keyakinan. Nah ini segitiga restitusi ini ketika kita berhadapan, mungkin ya buat teman-teman guru BK ini akan lebih banyak berperan gitu. Nah kalau mungkin Bapak Ibu ketika kita ketemu sama anak atau kita manggil anak yang tidak mengerjakan tugas atau sering terlambat di pelajaran Bapak Ibu, nah kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini. Jadi yang tadi menanyakan keyakinan apa yang telah kamu langgar. Oh saya nggak jujur, misalnya kalau nyontek, saya nggak bertanggung jawab, saya nggak fokus, gitu. Jadi si anak sendiri yang mengungkapkan bahwa ada keyakinan kelas yang dia langgar, begitu. Nah, itu semua budaya positif yang tadi yang sudah saya paparkan, disiplin, keyakinan kelas, sebenarnya inti dasarnya adalah atau tujuan utamanya kepada profil pelajar Pancasila. Itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Jadi itu semua yang tadi saya sampaikan, kita menginginkan bahwa peserta didik atau siswa-siswa kita ini profilnya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Nah, itu tadi Bapak Ibu. Terima kasih Bu Rina sudah memanfaatkan budaya positif. Apa-apa yang diberi ilmunya, insya Allah kita bisa menerapkan semua. Insya Allah. Ada beberapa hal yang saya memang tadi diutarakan masalah penghargaan. Berkali penghargaan pada siswa itu katanya itu sebagai hukuman. Nah itu kalau saya lihat ada segi positifnya, ada segi negatifnya. Ketika kita memberikan penghargaan kepada siswa, sebagai contoh kita memberikan juara 1, juara 3 itu suatu kebanggaan bagi dirinya dia, itu membangkitkan semangat gitu. Dan juga teman-temannya ingin memacu juga ketika dia seperti dia gitu loh. Jadi kalau menurut saya itu ada segi positif, ada segi negatifnya memang. Tapi kalau yang tadi menghukum apa tadi itu kira saya nggak sana ya arahnya ya untuknya. Tapi saya banyakkan ke positifnya gitu dalam pengarang. Kecuali memang begini kali ya, kalau kita di dalam kelas ya kita memberikan sesuatu pelajaran ini tuh tolong kamu isi, saya kasih ini uang berapa. Nah itu mungkin itu tuh cara menghukum gitu. Tapi kalau penghargaannya seperti ini gitu, dilihat dari penghargaan yang mana dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi untuk saya bukan menanya ya, memberikan sering ya komentar pendapatnya tentang penghargaan. Ada yang mau bantu menanggapi Mr. Edi? Boleh Mas. Terima kasih Bu Rina. Sebenarnya tadi saya juga yang ditanyakan dari paparan semua itu kayaknya yang menarik tadi itu deh, penghargaan tentang penghargaan kok mematikan gitu ya. Terus penghargaan kok membuat jadi orang itu seperti menghukum gitu ya. Kadang-kala penghargaan itu sangat dibutuhkan ya kalau kita berinteraksi dengan anak, seperti memberi reward gitu, memberi reward ke anak. Kalau misalnya anaknya tadi Mr. Edi yang dibilang ya, apakah juga itu memberi reward itu juga salah satu kesalahan
kesalahan kita gitu. Berimbasnya seperti apa? Atau kalau ukurnya seperti apa pembandingnya? Kalau misalkan penghargaan itu sama halnya seperti dengan apa tadi, penghargaan itu sama nilainya dengan menghukum gitu. Nah itu sedikit beda dengan yang kita alami nih gitu. Nah ini baru kan penghargaan itu juga ada yang mematikan gitu. Kok penghargaan juga seakan-akan jadi menghukum ya gitu. Sepertinya apakah dalam reward tadi ini juga salah satu bentuk penghukuman itu gitu kepada anak? Mungkin itu aja kali yang saya tambahkan, menanyakan ke Bu Rina. Terima kasih. Baik, terima kasih Mr. Edi sama Bu Halimah. Bisa dikat dulu Pak. Nggak bisa di. Ya, terima kasih Bu Rina. Mungkin saya mau menanggapi dari pernyataan dari Mr. Edi dan Bu Halimah. Maaf kalau salah ya Bu ya, saya mau nanya juga. Itu yang diberikan tanggapan dari Mr. Edi dan Bu Halimah itu kan mengenai bahwa penghargaan itu kan menghukum. Kalau nggak salah itu masih dalam menurut filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Nah, tadi sebelumnya tuh di awal pembukaan itu ada tiga apa ya saya lupa, dan salah satunya itu mengenai menghargai diri sendiri gitu. Nah, kalau menurut saya mungkin penghargaan itu harus didasari dari dirinya si siswa sendiri dulu gitu. Jadi kenapa penghargaan itu bisa mematikan kreativitas, kenapa penghargaan itu bisa diarahkan seperti menghukum gitu. Nah, sebenarnya Ki Hajar Dewantara tuh balik lagi ke diri siswanya sebenarnya itu. Jadi membentuk siswa, kita membentuk siswa itu pada dasarnya udah ada di siswanya. Nah, dengan karakter dan sifat yang sudah ada, sifat baik yang ada di siswa, kita sebagai guru tinggal yang mengarahkannya. Dan biasanya yang pengalaman saya itu suatu penghargaan itu dan terbukti memang mematikan kreativitas, ada yang begitu gitu Ibu. Karena memang pada dasarnya nih anak berharapnya hanya suatu penghargaan dari orang lain, imbalan. Tujuannya itu, ekspektasinya ke sana, tetapi bukan untuk dari dirinya dia sendiri, bahwa dia itu mampu, bahwa dia itu bisa, itu yang harus ditunjukkan pada diri siswa sendiri. Itu mungkin menurut saya, maaf kalau salah. Jadi sekiranya Kalau saya boleh itu Bu. boleh. Jadi gini, kita lihat versinya gitu, yang namanya penghargaan itu versinya lihat dulu gitu. Ini yang bagaimana gitu. Kalau sebagai yang kemarin tadi saya katakan penghargaan untuk juara 1, 2, 3 itu memangnya lebih semangat karena motivasinya tinggi nanti. Oh nanti guru dapat SNMPTN, dapat itu ya penghargaan itu. Nah itu yang maksud saya itu. Tapi memang kalau misalnya kita berikan penghargaan itu di dalam kelas seperti uang. Nah itu ya, kan ada dulu kadang-kadang, udah nih, coba kamu isi nih, nanti bapak kasih uang segini. Nah itu mematikan, maksud saya gitu. Ada dua, antara yes or no kalau seperti itu yang tidak. Ya mungkin itu Bu, maksud saya itu bukannya artinya jelek semua enggak, bukan artinya benar semua enggak, tidak. Saya tidak mengatakan seperti itu. Mungkin itu Bu ya. Terima kasih Bu Rina. Ya, terima kasih. Alhamdulillah ini semangat ya. Itu ya. pengalaman. Oh boleh. Itu pengalaman saya Bu gitu. Menurut pengalaman. Ya, terima kasih. Saya setuju dengan Mr. Edi, di mana untuk penghargaan untuk yang peringkat 1, 2 yang secara paralel ya Pak Mr. ya. Iya. Itu mungkin bisa memotivasi semua atau seluruh dari siswa. Ya, tapi untuk yang penghargaan yang sifatnya menghukum itu biasanya identifikasinya di kelas. Dimana untuk sebenarnya saya itu sering dulu untuk memberi penghargaan. Dimana kalau ada siswa yang benar saya kasih sesuatu pasti gitu. Nah ternyata setelah belajar ini itu ternyata menjadi suatu hukuman atau malah menurunkan kreativitas. Menurut saya itu untuk si siswanya yang kita kasih penghargaan mungkin dia akan terpacu lebih dan lebih. Tapi dimana untuk yang mengurangi kreativitas itu di teman yang lainnya, ya paling dia lagi, dia lagi. Jadi yang mematikan kreativitas itu yang orang lain. Iya. Jadi dia yang teman-temannya yang lainnya itu merasa putus asa.
apa nanti dia lagi gitu. Nah, kalau dari itu kita harus secara homogen ya, harus secara rata kita harus untuk memotivasi siswa. Jadi untuk saat ini juga penghargaan saya kurangi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Amida, Bu Diana, Bu Halimah sama Mr. Edi. Jadi betul begitu ya. Itu tanpa kita sadari. Padahal niat kita memberikan penghargaan itu baik gitu ya. Tapi ternyata tadi pertama betul kata Bu Diana bahwa sebenarnya yang harus kita munculkan pada diri anak itu adalah motivasi intrinsik dari dianya. Jadi dia dapat ranking 1 bukan karena apa-apa, bukan karena nanti saya mau dapat SNMPTN, bukan karena saya mau dapat sertifikat, tapi memang ada keinginan pada diri anak tersebut belajar harus lebih baik, fokus belajar. Nah itu. Jadi anak jangan sampai mempunyai keinginan bahwa dia akan ada sesuatu gitu. Tapi kita sebagai guru harus bisa memunculkan motivasi intrinsik pada diri anak tersebut. Dan kembali lagi tadi kata Bu Diana bahwa si siswa itu, si anak itu punya kodrat alamnya, punya karakternya. Tinggal kita menjelaskan lagi, menulis, menambahkan sifat yang baik pada diri anak tersebut. Nah, tadi kata Bu Ami, penghargaan itu ternyata mematikan kreativitas untuk orang lain, untuk teman-temannya. Jadi sudah tidak ada lagi semangat gitu. Gue mah nggak bisa, udah ini mah belajar. Nah seperti itu, gitu ya. Tapi kalau untuk seperti tadi memberikan piagam, penghargaan buat anak tersebut, ya mungkin salah satunya adalah memotivasi teman-teman yang lain untuk menjadi lebih baik. Tetapi ingat, pasti tadi teman-temannya, saya emang gak bakalan dapat dan dapat dia, sehingga tidak akan muncul lagi keinginan dia untuk bergerak menjadi lebih baik lagi. Gitu Mister ya. Ini semua kita memperbaiki diri lah, gitu. Memperbaiki diri. Ya kita pendidikan orang dewasa memang agak sulit ya, karena kita sudah punya karakter sendiri, sudah punya alat sendiri. Ya memang kita harus banyak-banyak membuka wawasan kita, gitu. Menyadarkan diri kita. Jadi kalau kita melihat filosofi Ki Hajar Dewantara, kalau misalkan kita meresapi, memaknai filosofi Ki Hajar Dewantara, kita tuh sebenarnya berdosa sama anak-anak. Banyak kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat kepada anak-anak. Maka mudah-mudahan dengan saya mengikuti kegiatan program guru penggerak, kemudian teman-teman juga ada yang ingin tergerak mengikuti kegiatan program guru penggerak, banyak ilmu sharing yang mudah-mudahan nanti kita melakukan pembelajaran di kelas itu ya tadi tujuannya anak itu keselamatan dan kebahagiaan buat anak-anak. Gitu ya. Baik, karena waktu sudah. Saya sangat apresiasi terhadap sekolah diberi penghargaan, karena anaknya kayak tahu siapa itu ranking 1, ranking 2. Jadi anak itu nggak memikirkan gue dapat ranking atau tidak. Harusnya. Itu udah bagus Bu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Demikian diseminasi budaya positif pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan atau sharing hari ini, diskusi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, memperbaiki pola kita mengajar, bahwa kita ini adalah seorang among, namanya among menuntun ya, mengomong gitu ya, mengomong anak-anak sehingga kodrat alam dan kodrat zamannya mulai muncul, berjalan. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf bila pada saat penyampaiannya kurang berkenan, ada kata-kata yang salah, mohon maaf sekali lagi dan terima kasih kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.